Ketika hati telah mendua, episode 13, berdamai dengan keadaan. Proses perceraian Niken dan Farhan sudah mulai berjalan. Farhan memang berkeras hati menolak perceraian itu. Namun, tekad Niken juga tak bisa tergoyahkan. Selain perceraian, Niken juga menuntut pembagian harta Gonogini. Bukan Niken yang terlalu materialistis, tetapi semua itu ia lakukan untuk putri-putrinya. Hari ini wanita itu merasa kurang enak badan. Ada yang terasa aneh dengan area perut bagian bawahnya. Akhirnya ia putuskan untuk pergi ke dokter. "Apa bulan ini ibu sudah datang bulan, Bu?" tanya dokter sesaat setelah memeriksa Niken. Niken tampak berpikir. Ia baru ingat, semenjak pergi dari rumah 2 bulan lalu, Niken memang belum mendapat tamu bulanannya. Belum, Dok," jawab Niken ragu. "Apa ibu bersedia melakukan tes urin, Bu?" Iya, Dok." Seperti orang linglung, Niken masuk ke toilet yang ada di ruangan itu. Dalam hati ia bertanya-tanya, apa mungkin dirinya hamil? Sementara ia sudah lama tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Terakhir saat Farhan memaksanya. Itu pun hanya sekali. Setelah sekian lama juga mereka tidak melakukannya. Niken menaruh sedikit air seninya ke dalam wadah. Setelah itu ia keluar dari toilet. Kemudian memberikan wadah kecil itu kepada dokter. Niken memang menemui dokter kandungan. Tadinya ia takut ada masalah dengan rahimnya. Dokter itu mengambil sebuah test pack, membukanya, kemudian memasukkan ujung benda kecil itu ke dalam wadah yang berisi air seni milik Niken. Niken menunggu dengan harap-harap cemas. Setelah merasa cukup, dokter mengangkat test pack itu lalu menunggu beberapa saat. Tak lama, 2 garis merah bersisian muncul di badan alat tes kehamilan tersebut. "Selamat ibu hamil," ucap sang dokter. "Saya hamil, Dok," tanya Niken yang sedang bingung antara dia harus bahagia atau bersedih. Jika kondisinya masih sama seperti dulu, pasti Niken akan sangat bahagia. Namun sekarang pernikahannya sedang di ujung tanduk. Bahkan mungkin hanya tinggal sekali sidang, hakim akan mengetuk palu. Untuk rujuk pun Niken merasa tidak mungkin melakukannya. "Iya ibu hamil." Setelah itu dokter menanyakan berbagai hal mengenai kehamilan Niken. Dari kapan terakhir Niken datang bulan, sampai kapan terakhir Niken berhubungan intim dengan suami Niken yaitu Farhan. Dari jawaban-jawaban Niken, dokter menyimpulkan jika kandungan wanita itu berusia 10 minggu. Setelah mendapat resep vitamin, Niken pamit kepada dokter itu. Dalam perjalanan menuju parkiran rumah sakit, Niken mengelus perutnya yang masih rata. Ia tidak percaya jika Tuhan memberi cobaan berupa anugerah di saat seperti ini. Semenjak Niken meminta cerai, Farhan menjadi kehilangan fokus. Meskipun ia mencoba untuk tetap biasa saja, tetapi hal itu tidak mampu membohongi orang-orang di sekelilingnya. Kabar perceraian juga sudah diketahui oleh Nadia juga ibu Farhan. Ibu Farhan sangat menyesalkan mengapa harus ada perceraian. Nadia juga tak kalah menyesal. Karena masalah yang sedang dihadapi suaminya, Nadia tidak berani untuk menceritakan penyakit dan kondisinya kepada sang suami. Awalnya Farhan memang mengancam Niken untuk tidak membiarkan anak-anaknya bertemu dengan Niken. Tetapi Aira yang setiap hari pasti ngambek dan otomatis makin menambah pusing kepalanya, akhirnya pria itu mengizinkan Aira untuk tinggal bersama Niken. Sedangkan Naura, ia memang bahagia melihat mamanya sudah tidak lagi harus menghadapi ayahnya yang pemarah. Namun ia juga tidak tega melihat keadaan ayahnya sekarang. Apalagi adiknya, Tasya yang sekarang berusia 3 bulan, sering menangisi Farhan, membuat Farhan terkadang juga harus membawa Tasya turut serta dalam gendongannya saat ia bepergian. Hari ini hari Minggu. Dari pagi Nadia tampak sangat pucat. "Kamu kenapa?" tanya Farhan. "Tidak apa-apa kok Mas, hanya sedikit tidak enak badan." "Apa aku suruh ibu kesini saja?" "Tidak usah, kasihan ibu. Nanti beliau kecapean." "Ya sudah, biar Tasya aku bawa." "Tapi nanti Mas repot." "Nanti Tasya bisa sama Naura," jawab Naura yang tiba-tiba muncul.
Nadia melirik ke arah Naura. Ia merasa tidak seharusnya ia berada di tengah-tengah keluarga ini. Jika tidak ada dirinya, pasti sekarang keluarga ini masih utuh. Mas, apa tidak ada kesempatan Mas dan Mbak Niken untuk rujuk? Farhan menggeleng lesu. Memang semenjak kepergian Niken, ia merasa seperti kehilangan separuh hidupnya. Ia baru merasa jika Niken memanglah penting untuknya. Melihatnya, suaminya seperti itu juga cukup membuat Nadia teriris. Ia tahu sekarang, jika sesungguhnya Farhan mencintai Niken, Farhan sudah sangat ketergantungan dengan istri pertamanya itu. Ya, antar Naura ke rumah mama ya. Tapi kan kamu sama Tasya. Gak apa-apa, mama kan bukan orang jahat. Lagi pula, Tasya mau loh ya digendong mama. Oh ya? Farhan sedikit terkejut, karena Tasya biasanya hanya mau digendong Nadia dan dirinya. Digendong Naura pun Tasya tidak selalu mau. Iya ya, minggu lalu mama sama Aira ke warung, pas aku lagi sama Tasya. Makin menumpuk rasa bersalah di hati Farhan. Anak bayi pun tahu jika Niken itu orang yang baik. Namun selama ini ia buta. Ia terlalu mementingkan egonya sendiri. Ego yang akhirnya terlalu sering menyakiti orang yang sangat berpengaruh dan berperan penting pada kesuksesannya. Farhan mengantar Naura sampai ke depan pintu rumah Niken. Rumah yang Farhan pikir adalah rumah yang sengaja dikontrak Niken. Farhan turun dari mobil, begitu juga dengan Naura. Biar Naura aja yang gendong ya, ucap Naura saat Farhan akan meminta Tasya untuk digendongnya. Apa mama tidak apa-apa kalau Tasya ikut ke sini? Tanya Farhan yang takut keberadaan Tasya akan mengganggu Niken. Tidak apa-apa ya, ayah tenang saja. Naura mengetuk pintu rumah Niken. Tak lama, wanita itu membukanya. Hai, ayo masuk. Naura masuk ke rumah sang ibu. Ken, panggil Farhan saat Niken akan masuk. Iya mas. Apa tidak apa, Tasya diajak ke sini? Gak apa-apa, biar bagaimanapun Tasya adik Naura sama Aira. Mereka juga harus menyayanginya. Makasih Ken, sama-sama. Kamu pucat, apa kamu sakit? Farhan bertanya, karena memang wajah Niken yang terlihat pucat. Niken menatap Farhan lekat, air mata menggenang di pelupuk matanya. Kenapa baru sekarang? Di saat kita akan berpisah, kamu baru perhatian padaku. Tanya Niken dalam hati. Sekuat tenaga ia menahan air mata. Gak apa-apa, aku sehat kok mas. Ingin rasanya Niken memberitahu Farhan bahwa dirinya sedang hamil. Namun tidak. Ia yakin bahwa dirinya akan mampu membesarkan anaknya sendiri. Kamu yakin? Iya, baiklah. Sudah siang, aku harus pergi. Hati-hati. Iya, sekali lagi terima kasih. Farhan meninggalkan Niken kemudian masuk ke mobilnya. Setelah Farhan pergi, air mata Niken yang ditahannya berjatuhan. Tidak tahu kenapa ia merasa sakit melihat keadaan Farhan yang sekarang. Farhan tampak lebih kurus. Mungkin lelah karena harus mengurus warungnya sendiri. Bukan hal mudah menghandle 10 tempat yang berbeda hanya seorang diri. Apalagi dari Naura, Niken juga mendengar kalau Nadia sekarang sering sakit. Meskipun kata Naura, Nadia hanya tidak enak badan. Tetapi itu juga membuat Tasya rewel, yang mau tidak mau mengharuskan Farhan membawa Tasya saat Naura sedang sekolah. Bukannya tidak mau membayar babysitter, tetapi Tasya yang tidak mau dengan sembarang orang. Sampai sekarang pun Tasya masih belum mau digendong ibu Farhan, apalagi orang baru. Yang ada Tasya akan menangis histeris. Bukan hanya Niken yang menahan air matanya, Farhan juga demikian. Akhirnya setelah berada di dalam mobil, air mata Farhan tumpah. Entah mengapa sekarang Farhan lebih melankolis. Sudah sebulan sikap keras Farhan menguap entah kemana. Ia sekarang menjadi lebih sabar. Sesal dan rasa bersalah membuat Farhan tersiksa. Itu juga yang membuat nafsu makan pria itu sekarang berkurang, yang akhirnya berimbas pada berat badannya yang menurun dan tubuhnya yang tampak kurus. Ayah jarang makan ya Ra? Tanya Niken saat duduk bersama Naura di depan televisi sambil memangku Tasya. Kalau di rumah jarang mah, kata ayah udah makan di luar. Sering pulang malam, apalagi kalau hari Minggu. Memang sejak Niken yang memegang keuangan warung, Niken selalu melakukan pembukuan 1 minggu sekali di hari Minggu.
Udah gitu kalau pulang Tasya belum tidur. Tasya selalu nangis harus digendong ayah sampai tertidur. Kadang juga ayah nyampe ketiduran di kursi. Tante Nadia sekarang sering gak enak badan. Tadi aja pas aku mau kesini kelihatan pucat banget. Emang gak berobat? Katanya sih udah. Kalau ayah nanya, ya mau gimana? Kan ayah sibuk. Gak bisa juga kalau harus nganterin ke dokter. Sekarang jarang masak. Aku suka mampir warung kalau pulang sekolah. Terus minta lauk ke sana. Naura menghela napas dalam. Naura kasihan sama ayah. Dulu pas ada mama, ayah gak kayak gini banget. Tapi sekarang mau istirahat aja kayaknya susah banget. Maafin mama ya sayang. Kenapa mama yang minta maaf? Karena mama ikut andil menyebabkan ayah jadi seperti sekarang. Gak apa-apa mah, biar ayah itu sadar kalau mama itu berarti. Makasih sayang. Naura memeluk Niken dari samping. Naura sayang mama. Mama juga sayang banget sama Naura. Farhan sedang berada di salah satu warungnya. Ia mendapat telepon dari ibunya yang mengatakan kalau Nadia pingsan. Akhirnya pria itu pun pulang. Apa yang terjadi, Bu? Tidak tahu. Waktu ibu kesini Nadia sudah pingsan. Ayo kita bawa ke rumah sakit. Iya, ayo. Farhan dan ibunya langsung membawa Nadia ke rumah sakit. Nadia langsung dilarikan ke IGD. Menunggu lumayan lama, akhirnya dokter keluar dari ruangan itu. Dokter itu mengajak Farhan untuk ke ruangannya. Dokter menjelaskan kepada Farhan tentang kondisi Nadia. Ia tidak menyangka jika cobaan lagi-lagi menimpa rumah tangganya. Bagaimana Han? Apa kata dokter? Tanya ibu Farhan. Nadia sakit, Bu. Sakit? Sakit apa? Nadia kena kanker payudara. Sudah stadium akhir, Bu. Bodohnya aku tidak menyadari itu. Padahal bisa dilihat dengan kasat mata. Astagfirullah, apa Nadia juga sudah tahu hal ini? Aku tidak tahu, Bu. Kamu yang sabar, ini cobaan buat kita. Apa kamu akan menghubungi keluarga Nadia? Iya, Bu, aku akan menghubungi mereka. Halo? Maaf Ken, aku gak bisa jemput Naura dan Tasya sekarang. Ada apa Mas? Kedengarannya seperti ada masalah. Iya, Nadia masuk rumah sakit, lirih Farhan. Nadia sakit. Dokter bilang Nadia kena kanker payudara dan sudah parah. Astagfirullah. Iya Mas, masalah anak-anak Mas tenang saja. Tasya juga anteng di sini. Makasih Ken. Maaf aku merepotkanmu. Aku tidak merasa direpotkan, ucap Niken tulus. Sekali lagi terima kasih. Iya Mas. Di rumah sakit Nadia baru saja sadar. Mas, maafkan aku, ucap Nadia pelan. Apa kamu sudah tahu semuanya tentang penyakit kamu? Iya Mas. Sejak kapan? Sejak aku hamil Tasya. Dokter sudah mengatakan jika kehamilanku berisiko. Apa karena itu kamu tidak memberinya ASI? Iya Mas. Kenapa kamu tidak mengatakannya padaku? Aku tidak ingin Mas berlebihan memperhatikanku. Aku tidak ingin Mbak Niken merasa Mas tidak adil. Maaf Mas. Kalau kamu mengatakannya dari awal, pasti tidak akan sampai separah ini. Maafkan aku Mas. Esoknya ibu Nadia datang ke rumah sakit. Saat beliau datang, Farhan sedang menemui dokter. Ibu, Nak, bagaimana keadaan kamu? Apanya yang sakit? Apa Mas Farhan sudah mengatakannya pada ibu? Iya, Nak Farhan sudah mengatakannya pada ibu. Kenapa kamu tidak pernah menceritakan penyakitmu? Jika kamu tidak ingin menceritakannya pada suamimu, harusnya kamu cerita pada ibu. Maafkan Nadia, Bu. Nadia hanya tidak ingin ibu mengkhawatirkan Nadia. Nak, di mana Tasya? Mas Farhan bilang Tasya di rumah Mbak Niken. Bukankah kamu bilang mereka sedang proses perceraian? Iya, Bu. Tasya sama Naura kemarin main ke rumah Mbak Niken. Aku pingsan di rumah. Untungnya ada ibu Mas Farhan yang datang. Akhirnya beliau menelpon Mas Farhan dan membawaku ke sini. Tasya dan Naura nginep di sana dan aku juga heran, Bu. Tasya nggak pernah nangis kalau sama Mbak Niken. Dia itu sebenarnya wanita baik. Andai saja dulu kamu mengatakan yang sebenarnya waktu mengenalkan Farhan pada ibu, sebelum orang-orang tahu kamu akan menikah, pasti ibu akan melarang kalian untuk menikah, ucap ibu Nadia penuh kekecewaan. Maafkan Nadia, Bu. Sekarang kamu jangan pikirkan itu dulu. Pikirkan penyakitmu. Kamu harus fokus. Kamu harus sembuh. Apa tidak sebaiknya aku mati saja, Bu? Biar Mas Farhan bisa rujuk kembali dengan Mbak Niken. Kamu ini ngomong apa?
Yang kamu miliki bukan cuma suami, tapi kamu punya ibu. Ada adik-adik kamu juga yang pasti akan sangat kehilanganmu kalau sampai terjadi sesuatu sama kamu. Tapi Bu, masalah rumah tangga kamu atau kamu akan berpisah dengan suami kamu bisa kamu pikirkan setelah kamu sembuh. Kamu bisa tinggal sama ibu. Begitu juga dengan Tasya. Malah ibu akan sangat bahagia jika kita bisa berkumpul. Makasih Bu. Assalamualaikum. Terdengar seorang mengucap salam di depan pintu. Waalaikumsalam, jawab Nadia dan ibunya bersamaan. Niken mendekat, kemudian menyalami ibu Nadia. Maaf ya nak Niken, jadi merepotkan, ucap ibu Nadia. Enggak kok Bu, saya nggak merasa direpotkan. Tasya sayang, ayo ikut nenek. Nenek kangen sama Tasya. Tangan ibu Nadia terulur ke arah Tasya. Niken berniat untuk melepas gendongan Tasya, tetapi yang ada Tasya justru menangis. Sayang, kasihan Mama Niken. Mama Niken capek. Niken tersenyum mendengar ucapan ibu Nadia yang menyebutnya Mama untuk Tasya. Gak apa-apa kok Bu. Mbak, bisa kita bicara? Tanya Nadia pelan. Bicara apa? Nadia mengkode ibunya agar keluar terlebih dulu. Ibu keluar dulu ya nak Niken. Iya Bu. Mbak, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf atas semua yang aku lakukan ke Mbak. Aku sudah sangat berdosa, telah melukai perasaan Mbak, juga perasaan anak-anak. Aku sudah menjadi jurang pemisah antara Mbak dan Mas Farhan. Aku sudah membuat Mbak menggugat cerai Mas Farhan, ucap Nadia tergugu. Kamu bicara apa? Di sini bukan cuma kamu yang salah. Aku sadar, aku juga salah. Aku yang tidak bisa ikhlas dengan semuanya. Mungkin jodohku dan Mas Farhan cuma sampai di sini. Kamu tidak perlu terus-menerus menyalahkan diri kamu. Kamu harus fokus pada kesembuhan penyakitmu. Kasihan Tasya, dia butuh kamu. Begitu juga dengan Mas Farhan, dia juga membutuhkanmu. Kenapa Mbak Niken tidak mau rujuk dengan Mas Farhan, Mbak? Seperti apa yang sudah aku bilang tadi, mungkin jodohku dengan Mas Farhan cuma sampai di sini. Aku tidak mau memaksakan keadaan. Jika aku ditakdirkan hanya hidup bertiga dengan anak-anak, tidak apa-apa. Aku siap. Untuk apa terus bersama kalau hanya untuk saling menyakiti? Tapi Mas Farhan sudah berubah, Mbak. Ya bagus kalau dia sudah berubah. Berarti nasib kamu lebih baik dari nasibku. Jika kamu masih merasa bersalah, maka berjuanglah untuk sembuh. Dengan begitu, setidaknya kemunduranku tidak akan sia-sia. Niken juga ikut menangis. Mbak, maukah Mbak memelukku? Tanya Nadia, masih dengan air mata yang membanjiri pipi. Niken mengangguk. Ia membukukan badan dengan hati-hati agar tidak menyakiti Tasya yang berada dalam gendongannya. Niken memeluk Nadia yang terbaring lemah. Di balik pintu ada Farhan yang menyaksikan, juga mendengar semuanya. Ia juga ikut meneteskan air mata. Karena keegoisannya, ia telah menyakiti dua hati wanita. Jika saja ia tidak egois, pasti ini semua tidak akan terjadi. Dan jika saja ia bisa lebih bersyukur dan menghargai orang yang selalu setia menemaninya, pasti tidak akan ada air mata kesedihan di mana ia sebagai penciptanya. Hai, ikuti juga ceritaku yang lain ya. Ada beningnya cinta yang udah tamat loh, yang gak kalah ngebaperin.